itu adalah warisannya baginda Rasul. Tentu di sini makna daripada ilmu adalah ilmu yang menjadikan dunia dan akhirat baik. Ilmu yang menjadikan orang makrifat kepada Allah. Ilmu yang menjadikan seseorang hidupnya semakin tertata dengan baik. Tidak hanya sekedar ilmu agama saja. Ilmu kedokteran, ilmu perbengkelan, ilmu permesinan, semuanya. Kenapa? Sebab kalau ada orang ngobatin orang lain tapi dia tidak paham ilmu kedokteran, itu bisa madharat loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa mas? Pak dokter, mata saya sakit. Oh ya sini tak suntik. Berpati disuntik. Alasannya biar cepat sembuh. Malah buta ya. Artinya dokter semacam ini wajib menguasai ilmu kedokteran, tidak boleh ngawur. Tidak boleh ngawur. Jadi semua ilmu yang menjadikan dunia akhirat manusia itu jadi baik, itu adalah mirathil anbiya, pewarisan kanjeng Nabi. Tidak hanya sekedar ilmu agama saja. Rasulullah dulu itu juga berlatih memanah, berlatih naik kuda, berlatih memainkan pedang, berlatih melemparkan tombak. Itu kalau zaman kanjeng Nabi. Kalau sekarang ini ya berlatih megang senapan, berlatih membuat rudal, berlatih membuat bom nuklir. Gitu udah. Orang-orang barat melarang membuat bom nuklir, tapi orangnya sendiri membuat. Kamu itu jangan dibohongin sama orang-orang barat, orang-orang Yahudi. Kita ini kalau sholat disuruh untuk minta perlindungan dari Allah, kepada Allah, dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi yang dibenduni, yang dimurkai oleh Allah, dan dari orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang disesatkan oleh Allah. Ghairil maghdubi, maghdub itu artinya orang Yahudi. Waladhdallina, mana daripada waladhdallina itu orang Nasrani. Mereka itu seneng kalau orang Islam itu nggak kuat, seneng melihat orang Islam itu fakir. Orang Islam yang nganggur panenan mesti jaruh wali songo, panenan jaruh wali songo, panenan jaruh wali songo, panenan pariwisata, panenan pengajian akbar. Akibatnya biasa juga orang Islam nggak ada yang kuat. Orang Islam udah fakir-fakir. Salah itu. Nggak bener itu. Orang Islam itu harus kuat, harus hebat. Makanya program Al-Mubarak 15 tahun harus berkarya. Jangan mau dibohongin yang menjadikan orang Islam gak kuat. Akibatnya kita dijajah kita. Mana buktinya? Indomaret, Alfamaret. Itu milik non muslim semua itu. Itu kita ini mau dihapus itu. Namanya si Indomaret Alfamaret, namanya saja itu. Dengarin ini, dihapus itu. Makanya kamu ini umur 15 tahun harus hebat. Santri-santri harus hebat, pengurus-pengurus harus berduit. Pengurus itu berduit, kamu itu pengurus tahun kali harus berduit. Kamu itu senang fakir. Modelmu ini ngono. Ngono kok. Santri milenial apane?
kere-kere. Ngene iki ana perang kowe dirudial ler ora iso mangan kowe. Kira-kira apa coba? Fakir-fakir. Coba kalau kamu ini kaya-kaya. Dirudial ler kita masih punya saham-saham di luar negeri. Apartemen yang ada di Singapura itu milik kita. Pembuatan rudal yang ada di Iran itu milik kita. Jalan tol yang ada di Arab Saudi itu sahamnya milik kita. Nyampe supermarket yang ada di Amerika itu milik kita. Kamu itu tak gue besir banyak itu. Yang hebat ngaji penting, tapi yang lebih penting adalah mengamalkan ilmu. Apa manfaatnya kagian teori? Kamu itu kebanyakan teori. Gimana kamu? Kebanyakan teori kamu. Enggak begitu fungsi. Lebih-lebih santri-santri yang umur 15 tahun aku coba atau sisisan. Woi, yang umurnya yang 15 tahun ke atas itu gerak itu. Gerak. Kamu bangga seperti itu kah? Semestinya Al-Mubarak ini punya bis itu 99 nih. Jadi kalau santri pulang itu gratis rasa bayar. Amin. Al-mu'min al-qawi, al-mu'minu al-qawiyyu khairun minal mu'min al-dhaif. Orang mukmin yang kuat khairun lebih utama minal mu'mini daripada orang mukmin al-dhaifi yang lemah. Orang Islam itu yang kuat, yang hebat. Jangan lemah. Yang kuat, yang hebat. Iya, sebayat mayat ya. Itu tokonya itu gimana caranya itu yang beli itu dia cuman santri saja itu menjulang langit. Tak uncalin mik gitu. Lengah umure wis tua itu gak hebat. San dengerin San, kamu kacau balu. Yang hebat gitu. Dulu itu tak belikan kursi itu maksudnya itu gawe konferensi meja bundar itu. Mikir. Gimana caranya? Gendeng, masa kamu kalah sama mereka-mereka ya? Itu mau motong santri itu mau ngono, santri rano sing iso motong, keplek. Pada akhirnya menjadi 10.000 melayang. Jangan melihat satu orang. Yang dilihat itu sejumlah ini loh. Bagaimana kalau ada 100 santri? 100 kali 5.000 berapa? 10.000 berapa? Berapa? 10.000 kali 100 berapa? Mosok 10.000 kali 1 juta kan? 1 juta melayang. Yang kamu bayangkan jangan cuma 1 bulan. Bagaimana kalau 1 tahun? 12 juta kan? Mosok akeh semene ora ono sing iso potong. Jadi ada yang bisa potong. Mosok semene. Kamu kalau potong sendiri apa gimana? Potongin temennya kan? Pakai bendu itu. Penting. Sekarang ini ada alat nger ngelek ra apa-apa. Lha kowe wong ganteng dah.
Saya tadi minta potongannya kacau kabeh. Suwe nih pol, Mas. Lama banget sih ya. Bentuknya piye iki kok. Si Tanting bijang gusi terus. Kenapa yang potongannya lucu. Peci ku lobok kabeh. Si potongnya banyak. Kalau bisa itu kamu itu bisa potong gitu. Lah motong agak gunduli kabeh lah kowe. Kalau gundul itu kan awet toh. Awet. 1 tahun baru tumbuh kan. Jadi dipotong seperti itu nanti tumbuh lagi. Kama sebagaimana qala bersabda an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya'i. Al-ulama'u para ulama, warasatul anbiya'i pewaris para nabi. Kalau ulama-ulama itu pewarisnya kanjeng Nabi, tentu ulama-ulama itu mentarbiahkan manusia, mentarbiahkan manusia yang bodoh diusahakan menjadi kaya, yang fakir diusahakan menjadi, yang bodoh diusahakan menjadi alim, yang fakir diusahakan menjadi kaya, yang bangkrut semrawut diusahakan menjadi orang yang sukses, yang maksiat diusahakan menjadi orang taat, yang neraka diusahakan menjadi orang yang ahli surga. Semua nabi menginginkan seperti itu, menginginkan semua umatnya semuanya sukses, ya? Semuanya menginginkan sukses. Kalau ulama benar-benar ulama, pasti beliau punya cita-cita seperti baginda Rasul, menginginkan sahabat-sahabatnya, murid-muridnya sukses. Pada akhirnya apa terjadi? Bermunculan sahabat-sahabat yang alim, bermunculan sahabat-sahabat yang ahli taat, bermunculan sahabat-sahabat yang sukses, bermunculan sahabat-sahabat yang kaya raya, bermunculan sahabat-sahabat yang ahli surga. Nyampe Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku yadkhuluna masuk al-jannata surga. Begitu juga ulama-ulama seperti itu. Ulama kalau benar-benar ulama, menginginkan umat, menginginkan muridnya itu sukses. Tidak ada yang enggak sukses. Menginginkan murid-muridnya itu taat, tidak ada yang bermaksiat. Paham? Makanya kamu harus belajar sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar belajar sungguh-sungguh saja, tapi amalkan ilmu. Amalkan. Bagaimana caranya? Kamu harus sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Kamar harus bersih. Jangan kotor. Kalau jelek dicat, yang punya uang ngomong sama yang toko, yang membiayai semuanya ini toko semua. Sekarang yang bisa rai itu yang kori itu sudah toko, itu enggak saya itu. Karena saya minal fuqara wal masakin. Yang kaya sekarang toko, semuanya pembiayaan dia toko semua. Makanya kalau kamu cerdas, kamu beli sesuatu itu di toko itu. Kalau kamu cerdas. Tapi nak potonganmu, utakmu nih gue dengkul, salah. Utakmu nih tungkak, salah. Utakmu nih pantat, utakmu nih silit, akibatnya gini, bentuknya yang brutu. Paham? Tidak boleh membuat peraturan semua santri belanja ke toko pondok, nggak boleh. Tapi kamu harus paham. Kamu ngerti nggak? Semua toko-toko yang ada di situ sekitar pondok
Tidak ada yang bantu pondok. Aku belum pernah mereka yang gue semen sak-sak belum pernah. Kalau mereka tidak membantu pondok, ngapain kita belanja ke situ? Lagi pula mereka itu nang ngedoli senengane ra pakai kerudung. Nggak usah dibeliin. Serentak sini semua. Bagaimana kalau serentak situ semua? Anggap saja ada santri ini apa itu jajannya ini 10.000 semisal. 10.000 kali 500 ya. Berapa? 5 juta. 5 juta kali 30. Berapa? 150 juta. 150 juta itu. 1 bulan. Itu belum 1 tahun ini. Bagaimana kalau 1 tahun? Sekitar 2 miliar. Dan itu kalau 10.000. Kan? Saya ini cerdas saya. Juru saya tak tokno gini tuh. Semua santri tak buatkan ATM semua. ATM apa? ATM Al-Mubarak Al-Albain. Semua kiriman lewat itu semua. Setiap belanja pakai barcode. Warung warga nggak ada yang punya barcode. Pakai barcode pondok semua. Aman Sulaiman. Tidak boleh uang diuangkan. Tidak boleh membawa uang tunai. Tidak boleh membawa uang cash. Warung belum tikar kami. Paham? Fal-aqilu, maka orang yang cerdas man adalah orang yaghtanimu yang beruntung biguna imil ilmi dengan beberapa keuntungan ilmu. Orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jalan pintas zaman sekarang, kalau pengen dapat ilmu yang banyak, caranya megang HP. Menurut saya, sehebat apapun seorang profesor, doktor, seorang guru besar, seorang kiai, ditu sama AI kalah. Tak percaya begitu ini. Tekanlah profesor doktor. Siapa nama istrinya presiden Jepang? Rasa jawab dong. Tapi AI langsung iso. Siapa nama istri presiden Jepang? Jawab. Saya enggak? Kalah. Kalah sama Google. HP itu keilmuan yang tinggi itu. Kalau pengen melaju cepat, caranya pakai HP. Kalau pengen cepat hebat, pakai HP. Kalau yang percaya betul ini. Santri-santri itu megang HP, walaupun nontonnya apa saja, itu menjadikan otaknya semakin cerdas. Pengalaman, nyampe ngerti. Mama kamu ini masak apa, ngerti dia. Bapak ibumu sekarang baru kemana? Jebul-jebul mamamu main TikTok. Mama milenial. Hari gini kalah sama teknologi kamu. Makanya teknologi itu dikuasai.
Teknologi dikuasai. Ini nanti kalau saya sudah gerak, datangkan barang, semua santri tak suruh, menjual semua, beres ya. Belum jedul. Ya nanti jangan nunggu besok-besok, sekarang aja. Masa nunggu muayat kepalanya keluar tanduknya. Paham ya? Jungir wali ping 99 ngono ya. Muayat. Ya hebat ya. Itu di depan toko ini beri kursi pijat ya. Santri yang hafalan boleh duduk di kursi pijat. Jadi duduk di kursi pijat sambil hafalan. Manfaat nih. Ya bang, manfaat. Diberi 10 caranya. Kemarin saya tanya harganya berapa? Murah dibeli. Berapa coba? 15 juta. Saya tadi beli lemari yang baru datang, itu 16 juta itu. Wa idomihi, dan keagungan ilmu, dan mengagungkan ilmu. Wa idomi ahlihi, dan keagungan ilmu. Wa idomi ahlihi, dan keagungan ahlinya ilmu. Orang yang cerdas, orang yang mencari ilmu sebanyak-banyaknya, orang yang cerdas adalah orang yang memuliakan ilmu. Orang yang cerdas adalah orang yang memuliakan ahlinya ilmu. Kalau kamu pengen mulia, yang alim, di semua pertemuan pasti yang dihormat pertama kali itu ulama. Pasti ulama itu. Yang tidak ada penghormatan ke ulama itu jumatan toh. Orang jumatan yang kami muliakan para ulama orang. Tapi forum-forum selain itu yang mulia para alim, para kiai haji muliakan. Makanya kalau kamu pengen mulia, pelajari ilmu agama dengan baik. Kalau pengen cepat mempelajari ilmu agama dengan baik, kuasai ya, HP kuasai. Pegang HP itu. Nanti hebat ya. Nanti kalau buat main game gimana Ustaz? Lah, masuk main game terus kan enggak tuh. Ya ono salate bareng ono ngajine bareng. Iya Bang ya. Ono. Main game lah marai otak cerdas. Orang-orang sekarang ini otaknya cerdas ini gara-gara game. Sing rata main game biasanya wongnya keplek. Ya kowe bareng. Ora kenal game. Mereka mengagungkan ilmu, kitabnya disamai, dimuliakan, meletakkan kitab sama Quran, Qurannya di atas, kitabnya di bawah. Wa idzomi ahlihi, dan mengagungkan ahli ilmu, memuliakan kiai, memuliakan teman-teman, memuliakan teman yang alim. Wala yanduru, dan tidak melihat lagum kepada ulama binadharil ihanati, dengan pandangan meremehkan. Setiap melihat ulama memuliakan dengan menunduk, memuliakan dengan omongan yang tidak keras, memuliakan dengan tenaga, memuliakan dengan melayani, memuliakan dengan mensedekahi.
Barang siapa di antara santri memuliakan kiainya totalitas, maka apabila kau menjadi seorang kiai kelak, kamu akan ditakdirkan oleh Allah punya santri yang memuliakan kamu totalitas. Tapi kalau kamu tidak memuliakan guru totalitas, kelak apabila kamu punya santri, santrimu juga tidak memuliakan kamu secara totalitas. Paham? Kamu bayar. Semestinya, dengerin. Semestinya yang mencukupi makan saya itu kamu. Yang mencukupi uang saya, kamu. Yang mencukupi kebutuhan saya, ya kamu. Semestinya kamu harus selalu standby untuk guru. Nah, perlu jalan rumah guru menuju masjid karpeti. Itu kamu. Ada mobil guru nyandar langsung semprot, bersihkan. Dalamnya, luarnya. Barang siapa yang diantara kamu memuliakan guru totalitas, maka kelak apabila kamu terjun di tengah masyarakat, kamu akan disepertikan itu oleh Allah. Karena hukumnya ada hukum karma. Paham? Kemarin itu ada seorang perampok. Jadi ada perempuan cuantik itu lagi naik sepeda motor dirampok, direbut kalungnya, diwebet kepalanya, jebrot, mati. Tasnya direbut. Nyampe di tempat yang sudah aman, dibuka. Tasnya dibuka, kaget dia. Kenapa? Ada KTP-nya, KTP anaknya. KTP anaknya. Kaget dia. Setelah itu apa yang terjadi? Jebul-jebul yang dirampok anak dewi. Paham? Seperti itu. Kena hukum karma. Habis ngerampok uang keliru anak dewi. Wis kadung dipenggal kepalanya. Coba. Paham? Kamu memuliakan guru, artinya kamu sedang memuliakan diri kamu sendiri. Kamu menghormat guru, artinya kamu sedang menghormat diri kamu sendiri. Kamu itu, saya makan di meja makan, pernah kamu nungguin saya makan selesai, setelah selesai kamu langsung deketin saya, Ustaz, saya cucikan piringnya, pernah? Enggak pernah. Kalau santri lewat ya, wow, tak batin ini. Dulu saya Romo Yai, guru saya makan pakai nampan. Guru sama-sama temen ini deh. Tak tungguin. Setelah selesai, apa yang terjadi? Nampannya ini. Saya ambil, tak resii, lalu baru saya suci. Saya kalau nyuci baju, saya nemuin guru saya. Kalau saya pengen nyuci baju, nemuin guru saya. Guru ini loh, guru teman-teman seperti kamu diajar sama si Atun ini. Ustaz, ada baju yang kotor? Oh iya ada, saya cucikan. Seneng nih, Masya Allah. Sekarang ini kan yang nyuci baju saya berhentikan. Saya ngomong sama si cantik, yang baju saya biar dicuci sama santri-santri. Biar pulang membawa barokah. Dan kelak santri-santrimu akan niru seperti kamu. Semestinya itu ada mbak-mbak yang sedang nyuci baju, kamu ikut ngantri, ikut berebut, ikut ngucek-ngucek, cuek kabeh. Sampai ada santri gelut gara-gara keroyokan nyuci bajunya guru. Kamu pernah ada sandal guru, kamu ambil lalu kamu cuci, kamu bersihkan yang bersih. Kamu pengen nyuci sandal guru loh, kamu cium dulu. Setelah selesai bersih, kamu cium lagi. Bu malah kena tembelek. Paham? Kamu.
Kamu ngerti nggak? Kenapa metode arba'in ada foto saya? Biar halal. Kalau kamu nyium bukunya kan halal loh. Kalau nyium langsung kan haram, ya enggak? Haram. Ya cuma malu-malu nyium tak jotos. Kalau nyium buku kan halal, ya enggak? Sama mamanya toh nggak bisa nyium buku, metode arba'in setidaknya sama anak-anak saya yang masih kecil, yang di bawah 7 tahun, yang di atas 7 tahun, yang tidak tinggal jenis nggak boleh. Kalau Muhammad lewat bambung. Fa'innal ilma, maka sesungguhnya ilmu azizun mulia. Ilmu itu mulia. Nyampe-nyampe orang yang memahami ilmu ketularan kemuliaannya. Orang yang punya kitab yang mengandung ilmu ketularan kemuliaannya. Orang yang memuliakan orang yang punya ilmu ketularan juga. Orang yang mahabbah cinta kepada para ulama ketularan juga. Orang yang sedekah kepada para ulama ketularan juga. Paham? Jadinya sih pengen ini kamu ini kan termasuk ulama. Kalau kamu ini termasuk ulama, ada ilmu yang ada di organ tubuhmu, muliakan. Bagaimana caranya? Muliakan tubuhmu yang ada ilmu dengan cara dibersihkan yang bersih, ditata yang rapi. Jangan pakai baju kecuali yang bersih. Jangan pakai baju kecuali yang bagus-bagus. Kemudian kamarnya ditata yang rapi. Untuk apa? Ditempati ilmu. Tempat kitab ditata yang rapi. Dienakno, dinyamanno. Saya itu loh, saking pengennya membahagiakan saya. Itu sampai saya nggak mau melakukan kerja berat. Nggak mau. Ono tukang angkat-angkat semen terang arah tak iwang nih. Kenapa? Ada ilmu di organ tubuhku. Saya memuliakan ilmu. Kan? Yang enak, yang duduk yang enak, yang nyaman, membuat rumah yang bagus, karena ada ilmu. Beli mobil, mobilnya yang enak, yang mewah, yang mahal. Kalau perlu di Indonesia nggak ada. Belinya di mana? Belinya di alam malakut, di alam jin. Karena ilmu. Kamu ini kesate. Saya akan jadi kamu. Setiap pagi dan sore saya akan mendatangi rumah guru, lalu saya sapu. Dipaksa. Kalau kamu melayani guru, berkhidmat kepada guru, memberikan yang terbaik kepada guru, maka kelak apabila kamu boyong, Allah takdirkan ada orang yang berkhidmat kepadamu. Saya itu memberikan yang terbaik kepada santri. Kadang-kadang santri tidak bisa memberikan yang terbaik sama saya. Pada akhirnya Allah takdirkan ada orang yang berbuat baik sama saya. Setiap berjumatan ada Jumat berkah. Itu tidak dari kamu, dari orang, dari Allah. Ini bangunan dari Allah. Ada mimbar dari Allah, nyampe karpet-karpetnya dari Allah. Sekarang bangun dari Allah. Padahal nggak kenal sama saya, nggak kenal sama sekali. Apabila kamu memberikan yang terbaik kepada guru kamu, maka kelak apabila kamu boyong, Allah takdirkan orang berbuat baik sama kamu. Paham? La yakumu illa bisasin aziz. La yakumu, tidak akan berdiri illa bisyahsin, kecuali dengan seseorang azizin yang mulia. Ilmu itu adalah mulia. Ilmu tidak akan ditemukan oleh Allah kepada seorang hamba, kecuali hamba itu apabila diberi ilmu, tentu hamba itu akan jadi mulia. Ya enggak? Hamba itu akan jadi mulia.
Nyampe-nyampe seumpamanya kamu mencintai seseorang, pasti orang yang kau cintai adalah orang yang mulia. Nggak mungkin senajan kowe ngawur. Ono cawe wedok ning tempat lokalisasi mbok cintai, tidak lah wong apik. Ono wedhus liwat, Bos. Ilmu itu mulia tidak akan ditemukan kepada seseorang kecuali orang itu akan jadi mulia. Qala bersabda An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahana aliman ahana Allah taala yaumal qiyamah." Man barang siapa ahana meremehkan aliman kepada orang yang alim. Barang siapa yang meremehkan orang alim, ahana maka meremehkan hu kepadanya Allah Ta'ala maha luhur yaumal kiamati di hari kiamat. Barang siapa yang meremehkan orang alim, mana kitabmu? Hilang. Piye ngono iki? Beli lagi. So hilang lho. Carane itu warnai nama, terus warnai bolongan, taleni rupiah, gandul ke gulu lahir kamu. Barang siapa yang menghina ulama, meremehkan ulama, maka Allah langsung yang akan meremehkan mereka. Tidak cuman kelak di yaumil kiamat, di saat masih hidup di dunia akan dihancurkan oleh Allah. Saya itu diam-diam memperhatikan netizen sing senengane menghina saya, tak perhatikan. Bahkan saya menembus sampai di mana kehidupan mereka, hancur berkeping-keping dia. Pernah itu ada orang nggak begitu seneng sama saya. Nggak begitu seneng sama saya. Saking nggak senengnya, nyampe-nyampe beliau nggak mau jamaah di musola, jamaahnya di masjid. Apa yang terjadi? Gara-gara berangkat ke masjid, dia terpeleset sarungnya, langsung jadi lumpuh bertahun-tahun. Tidak cuma itu, beliau tidak bisa mati di kampung ini. Selama di kampung ini nggak bisa mati-mati. Setelah dipindah ke tempat yang lain baru mati dia. Gara-gara apa sih, Pak? Ahanal ulama, meremehkan ulama. Makanya kalau ada ulama siapa saja muliakan, jangan membantah ulama. Itu loh, apa itu ada itu yang di Jepara itu Ustaz Mudofar itu fatwanya yang keliru itu, yang mengharamkan MBG. Saya tidak ada video atau tulisan menyebut nama beliau lalu meremehkan, nggak ada. Nggak ada. Seumpamanya berbicara keilmuan, dan saya tidak menyebut nama beliau. Karena beliau ulama, karena beliau seorang kiai, karena beliau punya pondok. Kalau beliau punya pondok, ya seumpamanya keliru, ya keliru kita ingatkan dengan baik, dengan cara yang baik. Jangan dihina, dicaci maki. Kadang-kadang terus membuat statement yang merugikan orang lain. Jangan. Siapapun ulamanya, hormati, muliakan. Maka kamu akan dijadikan oleh Allah mulia. Walaupun kamu tidak jadi ulama, tetap kamu akan dimuliakan oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara memuliakan ulama. Kitab-kitab semacam ini, kitab-kitab yang kita baca, ini adalah ilmu ini. Ini mulia loh ini. Gak mungkin orang ngomong gawe mercon kertas gini tidak mungkin. Gak mungkin ada orang membuang kata semacam ini di sampah, gak mungkin. Ini saja kertas, ada tulisannya ilmu agama jadi mulia. Bagaimana dengan organ tubuh yang ada ilmu agamanya? Tentu mulia. Mulia itu. Jangankan organ tubuhnya ulama, tong sampah yang ada di sekitar ulama itu loh. Tong itu loh, tempat sampah di kamar saya itu loh mulia. Saya itu nggak pernah
megang tempat sampah pakai kaki nggak pernah sih. Kecuali membuka. Saya pegang pakai tangan. Di waktu sampahnya saya buang, tak cuci itu. Jadi tempat sampah saya itu satu hari saya cuci 3 kali. Minimal 1 kali. Ini lagi tong sampah ulama nih. Agak tong sampah ulama. Agak mobil kiai. Itu loh lokasi Bu. Di situ. Saya sudah mencari tukang ini. Tak suruh melitur yang bagus. Bapak saya udah wafat ini. Oh, berhubung ini anaknya ulama, jadi mulia dia. Fotonya ada di depan toko. Jadi kalau ada orang pengen belanja itu, bapak saya dan mama saya itu biar tahu. Ya orang belanja. Jadi mulia, Bang. Makanya kamu berlatih. Teman-temanmu itu ada ilmu agama yang nempel pada diri temanmu. Muliakan. Pilihkan yang terbaik. Jangan pernah ada toilet yang kotor. Jangan pernah ada toilet yang pintunya rusak. Sekali pintunya rusak, laporan ke saya. Tak eksekusi ini. Karena ilmu bermanfaat, ilmu barokah itu kalau ada eksekusinya. Itu di atas masih ada yang nggak ada pintunya? Masih? Sudah ada pintunya semua? Sudah ada tapi belum dipasang. Oh, coba pasang kok wale. Engselnya malah ning dhuwur. Kowe iki wong lucu kok. Kowe iki wong lucu Jadi pasang. Biar dipasang tukang aja. Ya lo kocok-kocok coba pasang. Lah kocok mbok takoni. Paham? Karpet masjid didudukin ulama jadi mulia. Setiap digelar Jumatan, setelah Jumat diluntung. Jarang banget loh. Mana masjid karpetnya nyampe kulu-kulu. Sudah jelek masih digunakan. Nah, kayak kowe. Kamu itu kalau punya barang jelek itu dibuat ganti sing apik. Tong sapa wis weli mlijut isim gunakno. Wis pek. Dengerin. Saya pernah baca kitab. Tidak ada seseorang yang memakai bejana yang robek masih digunakan kecuali orang ini fakir fuqara masakin. Ya, fakir. Contoh ya. Kamu punya baju yang robek masih kamu pakai. Jangan. Kamu pakai piring yang sudah rata, masih kamu pakai. Punya gelas rata, masih kamu pakai. Punya peci, isin tapi tak bocot. Sing asli potongannya ape, sing elek ki wonge. Alah kamu. Paling ganteng. Bocotku nawis panjang nanti. Barang siapa yang menghina ulama, Allah langsung yang menghinanya. Banyak itu kisah-kisah dan kitab-kitab orang yang hidupnya sengsara, punya penyakit nggak sembuh-sembuh, fakir nyampe kalang kabut, matinya terhina. Gara-gara apa juga? Menghina ulama. Pokoknya ulama siapa? Orang yang ada di sekitar kamu ini ulama semua ini. Muliakan, layani, tatakan sandalnya, tatakan bajunya. Kalau ada baju yang jatuh jangan diinjak. Muliakan. Dengan cara seperti itu Allah akan memuliakanmu. Paham?
Bahkan kadang-kadang gara-gara kamu memuliakan teman-temanmu, memuliakan ulama, memuliakan si cantik, Allah memudahkan rezekinya ayah ibumu. Dan Allah takdirkan kamu nggak cengeng, di pondok nggak cengeng. Terima dibully sama temennya, kayak pitik barengan dok, kotak-kotak. Kamu dibully temen, itu cara Allah supaya kamu jadi pendekar hebat. Paham? Paham guys? Dibully temen itu cara Allah supaya kamu jadi orang hebat. Ya, ada nggak teman kamu yang bully? Ada kan? Waqala an-nabiy, waqala dan bersabda an-nabiy kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man adalla aliman, man barang siapa adalla yang menghinakan aliman, adalla yang menghinakan aliman kepada orang yang alim, adallahullah yaumal qiyamati bainal khalaik. Adalla maka menghina hu badanya Allah yaumal qiyamati di hari kiamat, bainal khalaiki antara beberapa makhluk. Barang siapa yang hidup di dunia menghinakan ulama, mencaci maki ulama, menjelek-jelekan ulama, maka orang semacam ini kelak di yaumil kiamat akan dihinakan oleh Allah di depan para makhluk-makhluknya. Tidak hanya sekedar kelak di yaumil kiamat. Ya, kamu menghinakan saya coba. Saat ini kamu menghinakan saya. Teruskan. Waktunya ngaji gak ngaji, waktunya jemaah gak jemaah, peraturan pondok sering dilanggar, teruskan. Kehinaanmu tidak cuma kelak di yaumil kiamat loh. Di dunia sudah hina kamu. Mana buktinya? Buktinya di saat kamu menghina ulama, saat itulah Allah menghinamu. Allah itu kalau pengen menghinakan seseorang, ditakdirkan dia menghina ulama. Ditakdirkan dia tidak memuliakan ulama. Paham tak? Saya pernah itu, saya nyetir, si cantik saya tanya, yang siapa di dunia, siapa di antara orang-orang ini, kan kebetulan macet ya. Jadi itu ada orang kecelakaan, masuk di bawah truk semua, 2 orang. Naik sepeda motor, tabrak truk, amblong menjadi truk habis. Lalu saya tanya sama si cantik, yang siapa di antara semua orang ini yang paling hidupnya enak, nyaman? Apa kata si cantik? Panjenengan. Panjenengan. Kenapa? Satu, panjenengan dikaruniai seorang istri yang salihah. Si cantik ngomong gitu. Panjenengan dikaruniai seorang istri yang salihah. Satu. Nomor 2, panjenengan dikaruniai anak yang banyak, jumlahnya 12. Yang nurut-nurut semua, nggak ada yang nakal. Nomor 3, panjenengan dikaruniai santri-santri yang taat, yang tidak cengeng. Dalam hati saya, red. Lo gini kok taat-taat ya apa? Terang malah jagongan diri. Oh yang ngaji saya sendiri. Kata si cantik. Artinya Allah itu kalau pengen memuliakan, tidak menghinakan seseorang, ditakdirkan oleh Allah memuliakan ulama. Makanya naiso, dengerin, naiso. Sama ulama, sama kiai, lebih-lebih kiai yang ngajarin ilmu kepada kamu. Dengerin ini. Semestinya di waktu ada seorang guru itu jalan, kamu itu berdiri itu.
Saya itu selesai sholat itu saya berdiri jalan. Semestinya semuanya berdiri semua taklim sama guru. Semestinya. Kamu kayak orang legewo. Semestinya seorang santri melihat gurunya lebih utama daripada seorang raja. Ngono Pak Prabowo, ono Pak Prabowo datang aja. Ada Pak Prabowo datang aja kamu berdiri semua. Ini ada guru kamu, santai ya. Seakan-akan tidak ada siapa. Lebih-lebih kalau pas jalan itu. Semestinya guru jalan, kamu jangan berjalan di depannya. Semuanya kamu ada di depannya, maka kamu berhenti. Dan kamu menunduk. Ojo ngerti guru. Menunduk. Tadim sama guru. Boleh melihat itu pas ngaji. Pas ngaji sunahnya melihat. Tapi pas jalan penelang kayak ada guru takdim menunduk gitu. Waqala Nabi Waqala bersabda an-Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ihtaqara yang meremehkan sahiba ilmin orang yang punya ilmu, faqad ihtaqara maka benar-benar meremehkan nih kepada aku. Kalau ada orang meremehkan kepada seorang ulama, ada orang yang meremehkan, menghina kepada orang yang punya ilmu agama, sama saja orang itu ngeremehke kanjeng Nabi. Makanya hidupnya sengsara. Waman barang siapa ihtaqara meremehkan nih kepada aku. Waman barang siapa ihtaqara yang meremehkan nih kepada aku, faqad ihtaqara maka benar-benar meremehkan Allah kepada Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Barang siapa yang meremehkan ulama, sama saja meremehkan kanjeng Nabi. Barang siapa yang meremehkan kanjeng Nabi, sama saja meremehkan Gusti Allah. Barang siapa yang meremehkan Gusti Allah, falahun nar. Orang semacam itu tempatnya neraka. Waman barang siapa ihtaqara meremehkan Allah Ta'ala malur Allah, falahu maka baginya an-naru neraka. Kamu memuliakan ulama itu artinya memuliakan kiai. Salah Allah. Kamu memuliakan kiai sama halnya kamu memuliakan Gusti Allah. Makanya sama ulama itu yang hormat, yang memuliakan. Dengan syarat bita'atillah, hormatine itu apa? Taat kepada Allah. Ono kiai nyuruh kamu, "Ning, aku pejeti ning ya, saya lelah. Kowe gelem mejeti goblok." Kalau semacam itu haram. Enggak boleh itu. Memang samu nak salaman karo wong liya haram, nak karo kiai terus halal ngono, alasane memuliakan wong goblok. Memuliakan kiai itu fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah, tidak fi maksiatillah. Paham? Ilmu saya ini barokah. Barokahnya saya memuliakan Romo Yai dulu di waktu masih hidup. Saya dulu itu kalau Romo Yai lewat, senangnya saya melihat. Nyampe lewat di belakang kamar saya, kebetulan kamar saya kan dari papan itu. Saya ngintip, melihat sarungnya lewat itu tuh, senengnya. Senengnya macam. Romo Yai lewat, punya sajadah itu.
ditata biar sajadahnya diinjak sama Romo Yai. Dulu itu ada santri, setiap sudah boyong orang, setiap saya lewat itu sajadahnya diletakkan di tempat saya. Masya Allah. Sekarang orangnya hebat. Sampai sekarang takdim. Bahkan ada santri itu setiap bulan transfer saya ya. Saking takdimnya. Ya kaya kowe bisa aku sepisan kapok. Ya kan? Sedulu itu pamitan Romo Yai. Jadi wangsul Yai. Rumahmu mana? Demak Yai. Nanti bareng sama saya. Walah, Masya Allah. Seperti dibawa terbang bidadari di surga. Senangnya. Senangnya. Tidak mampir di Purwodadi. Mampir di rumah temannya Romo Yai. Seorang DPR. Romo Yai bilang, nanti anu ya, kamu jangan ikut masuk ya. Iya Yai, nanti kamu anu ya. Kamu ngumpet ya, anjing. Saya itu turun dari jok gitu. Jadi ngumpet nih ngisor meneng gitu. Romo Yai masuk di rumah. Ada orang yang tak intip, ngomongin aku ngumpet nih. Ini terus. Paham? Saya pernah diajak makan sama Romo Yai. Senengnya. Ayo tanduk meneh, malah tuan tanduk meneh acan aku ngeleh. Tak sapiring, kau tanduk meneh. Tadinya saya berhenti saya. Temanku Jabil. Romo Yai kebetulan ngepasi baru ke kamar. Temanku ngomong gini, kamu itu selesai makan, jangan duluin Romo Yai. Kalau Yai nyuruh tanduk lagi. Saya diam aja. Romo Yai datang makan, Romo Yai tanduk. Ayo tanduk. Wah tanduk nih. Setelah itu, Romo Yai tanduk meneh. Romo Yai tanduk meneh. Makannya banyak banget deh. Ayo tanduk. Ya nggak muat saya. Udah kenyang. Berhenti. Ayo wiju, suruh wiju. Saya tadinya nggak mau wiju, dipaksa suruh wiju. Selesai itu, saya dimarahin sama teman. Kamu bagaimana tuh? Kalau disuruh tanduk Yai itu kayak tanduk lagi. Selesainya makan itu jangan duluin Romo Yai. Saya diam aja. Dalam hatiku ngomong, yang ngomong suara ke. Tanduk terus. Kamu itu kalau disuruh wiju sama Romo Yai, kamu jangan wiju. Nunggu Romo Yai wiju. Cuci tangan. Lah rumah saku dikongkon Romo Yai taat. Tapi saya diam aja. Temen yes, seperti kamu sama ini. Kan ini cah gede dah, nengani cah iki. Mesti ki menengahin. Lagi mau nih gede kayak satu kok dijetas. Dulu itu saya tidur di kamar. Ada santri membangunkan saya. Kang, kamu horor. Dalam napa? Ditimbali Romo Yai. Saya datang. Dalam Yai. Saya kalau ditimbali nggak berani melihat Romo Yai. Kayak kowe. Saya menundukkan kepala. Kemudian Romo Yai dawuh, ambilkan sajadah. Kebetulan saya nggak punya sajadah, tapi jalankan teman. Ada yang punya sajadah nggak? Romo Yai butuh sajadah. Ada temanku, jelek ini yang bagus. Dipinjami teman. Ini Yai, tamunya yang di depan Romo Yai disuruh duduk di sajadah. Kemudian saya pamitan dengan ke kamar Yai. Apa kata Romo Yai? Jangan, di sini. Di sini. Saya akan memberi hadis musalsal menyuapin.
Jadi Romo Yai nyuapin saya. Romo Yai dawuh, saya dulu disuapin guru saya disuapin guru saya, gurunya disuapin gurunya, nyampe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Romo Yai dawuh, tidak ada orang yang pernah disuapin oleh Rasulullah, disiapin oleh orang yang pernah disuapin oleh gurunya Rasulullah, kecuali dakhalal jannah. Dulu saya disuapin Romo Yai, langsung dimasukkan, bukan tak terima pakai tangan saya, lalu saya makan enggak. Romo Yai nyodorin makanan, saya langsung sodorkan mulut saya. Paham tuh? Ya kayak gue disuapin malah mau tanggapi. Nah cakui disuapin malah nyokot tanganku. Ayo. Yang roti Bandung gede kalau aku. Orang yang pertama kali saya suapin adalah istri saya sendiri. Pas ngantenan. Percaya nggak? Ya. Sayang disayang pakai sendok. Sayang disayang pakai sendok. Kalau mau Yai nyuapin saya pakai tangan langsung. Tem. Ya. Barang siapa yang meremehkan ulama, sama saja meremehkan Kanjeng Nabi. Barang siapa yang meremehkan Kanjeng Nabi, sama saja meremehkan Allah. Barang siapa yang meremehkan Allah, falahunna, neraka tempatnya. Mesti orang ini ahli maksiat. Tapi barang siapa yang memuliakan ulama, memuliakan dengan organ tubuh yang menghormat, dengan melayani, memberikan yang terbaik, paham? Memberikan yang terbaik. Apabila ada seorang santri disenangi sama Romo Yainya, pengen didapatkan putranya semisal, maka cara memuliakannya adalah sami'na wa ta'na, paham? Jadi kalau saya ngomong, kamu saya nikahkan sama putri saya, itu sami'na wa ta'na. Orang kau mboten Yai, kalau yang elek, mboten Yai, kalau mun gak ada pacar, aplak tuh. Seumpamanya Romo Yai saya masih hidup, tentu nafkah beliau saya cukupin. Sayang disayang, dulu di waktu beliau masih ada, saya masih fakir. Saya masih fakir. Kemarin pas call, saya transferi 20 juta. Pernah kamu memberi uang sama guru kamu 20 juta pernah? Jangankan 20 juta, rasa kakek 1 juta lah. Ada rasa kakek, untuk kiriman 50.000 langsung buweno kabeh. Pernah? Jangankan 50.000, lah untuk kiriman 10.000 buweno guru Irawani yo, ya enggak? Kenapa Sayyidina Utsman kaya raya? Sebab Sayyidina Utsman satu-satunya sahabat yang paling dermawan kepada Kanjeng Nabi. Seorang santri yang dermawan kepada guru sama saja dermawan kepada Kanjeng Nabi. Dilatih ya. Seorang santri yang menghormat, memuliakan guru sama saja memuliakan Kanjeng Nabi. Kamu itu salaman ratenanan. Salaman sama guru itu benar-benar dikecup. Lawang si Abdullah wa Isa kok. Si Abdullah nang ngecup saya, coba cium api.
Kamu salaman karo guru mau gawe usap irung. Usap irungnya keringetan usap no. Saya kalau salaman sama seorang kiai, tapi kening saya biar otak saya cerdas. Bu Ambu ngunake irung. Ya mabuk biasa. Kalau salaman saya tahu pakai kening. Biar otak saya cerdas sih. Dulu itu ulama-ulama dulu saking tadimnya sama Romo Yainya membongkar rumah kiai, dibangunkan yang mewah megah. Apa kata ulama-ulama? Saya setiap hari mencukupi semua kebutuhan guru saya, pakaiannya, uangnya, kendaraannya, semua saya cukupin. Saya dari ngajar santri pertama sampai sekarang belum pernah saya temukan santri seperti itu. Alah kewis. Paham? Semuanya atau kamu nggak bisa. Dengerin. Minimal kamu belanja ke tokonya kiai gitu. Kamu belanja ke tokonya kiai sama saja belanja ke tokonya Kanjeng. Barang siapa yang belanja ke tokonya Kanjeng Nabi menjadikan Rasulullah bahagia. Barang siapa yang Rasulullah bahagia, Allah akan ridho kepadanya. Subhanakallahumma